Guys, kalau kemarin kita ngebahas handphone Sharp yang punya fokus ke kamera, sekarang kita bakal ngebahas handphone Sharp yaitu Sharp Aquos Sense 9 yang ini lebih all-rounded gitu guys. Dirilis bareng Sharp Aquos R9 Pro, handphone mungil ini memang punya kemampuan yang cukup tangguh menurut gue. Kira-kira semenarik apa guys handphone yang compact ini? Langsung aja kita review bro. Oke, pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu, brother. Yang mana kali ini Aquos Sense 9 hadir dengan material aluminium untuk bagian belakang dan juga bagian framenya. Sekilas, kalau kita lihat, desainnya tuh ngikutin Aquos R9 yang udah pernah gue review sebelumnya. Tapi bedanya tuh di materialnya aja. Kalau kita lihat secara modul kamera, ini masih sama, guys. Nah, menurut gue pribadi ya, penggunaan material aluminium kayak gini, guys, bikin handphonenya tuh nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terus secara looks ini juga kelihatan imut-imut banget guys, soalnya desainnya itu kecil. Dikombinasiin sama warna biru muda yang ngebikin jadi kayak cewek-cewek Jepang kawaii-kawaii gitu brother. Nah meskipun bodinya kecil tapi jangan remehin durabilitasnya nih. Karena Aquos Sense 9 udah punya sertifikasi MIL STD 810H. Jadi doski ini tahan banting dari ketinggian 1,22 meter dan juga tetap kuat nih meski kena perubahan suhu yang ekstrim. Selain itu doski juga punya IP rating ya guys, yang mana doski ini punya IP rating IP5X, IPX8 dan juga IP6X. Artinya handphone ini sudah tahan debu dan juga cukup kuat buat bertahan dalam air sampai kedalaman 1,5 meter guys dalam waktu 30 menit. Jadi kalau misalnya tiba-tiba handphone ini nyemplung ataupun kehujanan, gua rasa ini pasti aman banget bro. Kemudian kalau kita lihat secara spesifikasi, memang desainnya ini cukup berbeda ya dari smartphone pada umumnya. Biasanya kalau handphone lain tuh panjangnya bisa sampai 170 mm, sementara si Sense 9 ini guys itu cuma 149 mm aja untuk panjangnya. Dan bobotnya ini ringan banget, cuma 166 gram aja. Jadi kalau secara desain handphone ini benar-benar out of the box banget guys. Nah buat yang nggak suka warna biru, santai aja guys karena ada pilihan warna lain yaitu warna hijau, putih, dan juga hitam bro. Overall kalau kita bahas masalah desain, memang Sharp Aquos Sense 9 ini agak berbeda kalau kita compare sama brand yang lain. Mulai dari materialnya nih yang full aluminium. Terus kemudian kalau kita lihat dari desain kameranya, ini sebuah refreshment di saat gue bosen sama desain yang itu-itu aja untuk kamera dari brand-brand yang lain gitu guys. Terus kalau kita lihat dari warnanya juga cukup menarik, bodinya juga compact banget guys. Dan ini bener-bener oke menurut gue kalau kita lihat secara desainnya gitu bro. Lanjut dari bagian desain, sekarang kita bakal bahas masalah layarnya bro. Nah, kalau kita ngomongin layar, Aquos Sense 9 ini masih setia ya, pakai panel Pro Exo LTPO OLED dengan luas 6,1 inci. Untuk resolusinya Full HD Plus 1080x2340 pixel, jadi udah tajam banget nih untuk layarnya. Tapi nggak cuma itu aja guys, karena Aquos Sense 9 juga masih ngasih refresh rate yang tinggi banget di angka 240 Hz dengan teknologi BFI. Dan yang pasti dengan spek layar kayak gini jadi impian banget nih buat para gamers. Dan pastinya guys, animasi game tuh jadi lebih halus juga. Bebas ghosting ataupun layar patah-patah. Nah yang kerennya lagi ya, lo tuh nggak perlu ribet banget setting refresh rate-nya secara manual. Karena layar LTPO ini guys bisa otomatis nyesuaiin refresh rate sesuai sama kebutuhan kita. So buat scrolling sosmed ataupun nonton video, refresh rate-nya ini bakal turun biar hemat baterai bro. Tapi pas main game, refresh rate-nya ini langsung naik biar gameplaynya tuh tetap mulus. Lu juga bisa nih atur aplikasi mana aja yang pengen lu jalanin di refresh rate tinggi, jadi makin fleksibel intinya. Selain itu, Sharp juga nambahin fitur Dolby Vision ya, dan juga HDR di layar dari handphone ini. Dan ini bukan sekedar gimmick brother, karena dengan teknologi ini lu tuh bisa nonton film favorit jadi lebih nyaman. Karena setiap detail dari area gelap sampai yang terang itu bakal kelihatan jelas banget di layar handphone ini. Buat yang sering beraktivitas di luar, santai aja guys, karena Sharp Aquos Sense 9 punya brightness nyampe 1500 nits di kondisi normal. Dan bisa naik nih ke angka 2000 nits di kondisi peak. So nggak perlu takut lagi lah layar susah dibaca gitu ya pas lu ada di bawah terik sinar matahari. Pokoknya nih ya, kalau soal layar, Sharp ini memang nggak pernah main-main guys. Setiap smartphone yang mereka keluarin pun ini punya kualitas layar yang menurut gua tuh gokil banget sih bro. Dari bagian layar, sekarang kita bakal pindah untuk ngecek bagian performanya guys. Kira-kira sepowerful apa handphone ini? Langsung aja kita kulik bro. Kalau kita lihat dari chipsetnya, Sharp Aquos Sense 9 ini guys udah di-upgrade pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dari Qualcomm. Dan ini jelas peningkatan nih guys dari Sense 8 yang dulu masih pakai Snapdragon 6 Gen 1.
Tapi memang jujur upgrade-nya ini nggak terlalu jauh secara prosesor memang. Bedanya clock speed intinya aja nih guys, naik dikit performanya jadi 2,4 GHz dari yang sebelumnya 2,2 GHz di Snapdragon 6 Gen 1. Dan untuk GPU-nya ya, ini masih pakai Adreno 710. Kemudian RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan penyimpanan internal yang cukup luas di angka 256GB UFS 2.2. So, kalau kita lihat secara spek, memang performa handphone ini cukup bagus ya guys, ataupun cukup oke lah di kelas menengah. RAM-nya juga masih bisa di-extend nih sampai 6GB. Nah, saat pengujian benchmark guys, Sharp Aquos R9 itu berhasil dapetin skor di angka 590 ribuan poin buat pengujian AnTuTu Benchmark versi 10. Kalau kita lihat dari skor memang hasilnya cukup besar ya guys. Nah, saat pengujian realnya, ini gue main Genshin Impact dengan settingan default 60 fps. Smartphone ini tuh mampu menjalankan dengan stabil di angka 41 fps. Mulai dari mode farming sampai nge-war, ini Doski tuh masih bisa ngasih pengalaman yang cukup nyaman banget. Rendering gambarnya juga cukup cepet ya. Tapi emang ketika 40 menit gue main, ini ada beberapa stuttering sedikit, cuman nggak terlalu ngeganggu. Terus buat suhunya juga terbilang masih sangat playable banget lah. Walaupun kita mainin selama 30 menit. Smartphone ini tuh cuma nyentuh di angka 42 derajat Celcius saja. Sedangkan buat game sekelas Mobile Legends guys, ini udah pasti nyaman banget dan oke. Gak ada sama sekali kendala. Setiap gue ngerank ini berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk settingannya, ini gue mainin di grafis high, dengan refresh rate-nya juga di high. Lanjut berpindah ke performa pengisian dayanya guys, yang mana Sharp Aquos Sense 9 ini udah dibekalin sama baterai yang besar 5000 mAh dengan 30 watt fast charging. Nah, dengan kombinasi tersebut guys, kita tuh bisa ngabisin baterai ini selama 10 jam dalam penggunaan normal nih. So, buat gue pribadi sih sangat menarik banget ya guys performanya. Cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata memang dengan Snapdragon 7S Gen 2 ini, kalian tuh masih aman banget untuk mencukupi kebutuhan harian kalian dalam menggunakan sebuah smartphone. Terus kalau kita bandingin sama pendahulunya ya, chipset ini juga lebih irit dayanya guys, sampai 20%. Artinya lo tuh bisa banget pakai handphone ini lebih lama tanpa harus seling colok charger bro. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke part yang cukup pamungkas guys, yaitu masalah kameranya bro. Kenapa gue bilang pamungkas? Ini jelas banget guys, karena terdapat dua kamera dengan resolusi 50,3 megapiksel untuk masing-masing kameranya. Khusus untuk kamera utamanya guys, ini pakai sensor berukuran 1/1,55 inci. Udah ada OIS juga guys di kamera utamanya, dan itu mirip sama yang dipakai sama Aquos R9 kemarin bro. Tapi yang ini memang nggak ada sertifikasi Leica-nya. Nah, sementara yang menariknya lagi guys, dari secondary kameranya ini pakai lensa ultrawide. Pokoknya kalau kita lihat secara spek kamera, ini menurut gue sih oke sih guys. Nah, lanjut lagi ya, kita bahas kamera depannya nih guys. Yang mana Sharp kali ini membekali resolusinya tuh 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Untuk menu kameranya ini terbilang sangat simple banget ya brother kalau kita lihat. Gak terlalu banyak gimmick, tapi lebih ke fungsionalitas bro menurut gue. Untuk mode videonya ini standar, punya 2 kali optical zoom. Untuk format videonya pun kita bisa ngerekam dalam format 4K 30 fps dan juga 1080 pixel 30 fps atau 60 fps bro. Lanjut ke mode fotonya guys, yang mana kalian bisa dapetin 2 kali optical zoom sampai 8 kali optical zoom seperti ini. Terus ada mode portrait juga ya buat foto bokeh, dan ada night mode-nya juga nih. Manual foto juga bisa lo pakai di handphone ini guys, dan beberapa mode lain kayak misalkan ada time lapse, kemudian slow mo, dan juga HDR video. Nah, pas gue coba mode foto normal nih ya, hasilnya sih menurut gue, ini gue lumayan puas banget guys. Karena warna yang dihasilin tuh lebih ke arah natural, gak ada oversaturate. Menurut gue sih cocok banget nih buat lo semua yang gak suka warna biasa, jadi lo bisa matengin sendiri itu. Nah, kameranya ini guys juga udah punya fitur auto HDR ya. Jadi kalau misalkan lo foto di kondisi dengan kontras yang tinggi, kayak misalkan ada bayangan ataupun highlight, ini detailnya tuh masih banget tetap kelihatan bro. Terus buat ultrawide-nya ya, ini tuh menurut gue keren banget guys. Terutama buat lo semua yang suka foto pemandangan ataupun arsitektur. Perspektifnya tuh lebih luas ya, jadi lebih enak buat masukin banyak objek dalam satu frame. Detailnya juga cukup bagus, walaupun masih ada distorsi barel yang memang sedikit terlihat bro. BTW untuk Sharp Aquos Sense 9 ini guys, udah bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 60 fps seperti yang gue bilang tadi. Footage yang kita ambil juga bisa stabil banget ya, berkat adanya AIS bawaan. Ya meskipun lo harus rela banget untuk cropping sedikit. Tapi karena memang lensa aslinya tuh lebar ya guys, setelah di crop pun ini masih cukup luas kok. Gue pun nyoba nih ya buat ngambil footage pemandangan, dan hasilnya tuh smooth banget. Warna videonya juga realistis nih menurut gue.
Terus ada satu hal lagi yang gue notice, yang mana handphone ini guys nggak gampang panas. Jadi aman banget ya buat lo yang suka ngerekam video dalam durasi yang panjang nih bro. Dan buat selfie pun kamera depan ini menurut gue juga lumayan rapi ya. Hasilnya tuh tajam, detail warnanya tuh kelihatan jelas, dan mode potretnya guys ini cukup pinter banget buat misahin subjek sama backgroundnya bro. Kesimpulannya, kalau kita bahas soal kamera, memang handphone ini tuh cukup oke banget guys. Dan ini cocok banget buat lo semua yang memang lagi nyari sebuah smartphone dengan kemampuan ngambil foto dan juga ngambil videonya nih solid di berbagai macam mode. Kalau kalian gimana nih? Ngelihat hasil foto dan videonya, langsung aja tulis pendapat kalian guys di kolom komentar. Nah, setelah kita ngebahas semua aspeknya ya guys, kalau menurut gue pribadi ya, bisa dibilang Sharp Aquo Sense 9 ini guys, jadi smartphone yang compact, yang cukup unik di kelasnya. Karena kalau kita lihat dari segi desain ya, handphone ini tuh beda banget sama kebanyakan smartphone di pasaran. Ukurannya tuh kecil, ringan, dan pakai material aluminium. Yang bikin tuh terasa solid banget dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ditambah lagi nih ya, Doski ini punya sertifikasi MIL STD 810H dan juga IP rating yang ngebikin handphone ini guys tahan dari banting dan juga anti air. Terus soal layarnya nih guys, Sharp tuh tetap ngasih kualitas terbaik dengan panel Pro ISO LTPO OLED yang punya refresh rate mencapai 240Hz BFI dan juga brightness nyampe 2000 nits. Kemudian buat performanya ya, Snapdragon 7S Gen 2 ini guys yang dipakai di smartphone ini emang bukan yang paling kenceng, tapi cukup kok buat aktivitas sehari-hari dan gaming santai. Multitasking pun aman banget ya, baterainya udah 5000 mAh, awet banget, udah fast charging 30 watt dan masih bisa diandelin banget nih bro. Atau mungkin buat lo nih yang lagi nyari handphone dengan kamera yang natural-natural aja, gua rasa Sharp Aquo Sense 9 ini guys bisa jadi pilihan yang menarik banget. Kamera 50,3 megapiksel, ada always dan ngasih foto natural, kemudian detail tajam, low lightnya juga cukup oke, ini mantep banget sih bro. Ultra wide-nya juga masih usable banget ya buat foto landscape ataupun cityscape. Videonya pun guys, ini gue jamin hasilnya tuh stabil banget karena ada AIS dan juga udah support 4K. So, menurut pendapat kalian gimana guys? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis si mungil ini, kalian bisa beli dengan harga 6,1 juta rupiah. Dan gue bakal taruh link pembeliannya di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.